Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. How is everyone doing today? Great, alhamdulillah. Great, good, alhamdulillah. Yang belakang? Kok murung, ada apa? Lapar, belum sarapan Mas? Sudah. Okay. Alright, now before we start the class today, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. So these two meetings we have discussed psychoanalysis theory. Before we go there, I'd like to remind you that the objective of this study is bahwa nanti in the end of this study teman-teman akan diharapkan mampu memahami dan mampu menyampaikan teori-teori sastra serta mampu mengimplementasikan teori itu untuk menganalisis fenomena sosial dan budaya yang direpresentasikan dalam karya sastra. Specifically for this meeting, the objective is teman-teman mampu memahami konsep teori psikoanalisis Carl Gustav Jung, khususnya tentang archetype, and then mampu mengimplementasikan teori itu untuk menganalisis karya sastra atau film yang bukan bentuk-bentuk populer dari karya sastra sekarang ya. Okay, now before we go to our main material today, kita review dulu sambil saya ngabsen ya. Ya, Super ego. super ego. Name? Nama? Salsa. Salsa. Oke, salsa number 9. Next, selain super ego, ada yang ingat? Namanya siapa Mbak? Oh, Rul tadi sudah. Yang belum? Kita. Sita. Ya. Super ego is idealistic element. Oke, super ego is idealistic element. Alright, oke boleh. Next, selain Sigmund Freud, hal lain yang kalian ingat dari pembahasan minggu lalu? Anyone? Yang belum kayak absen? Ya, siapa? Raise your hand. Don't be shy. Miss, Ya. Ego Freds, Oke, ego itu punyanya Erikson, Sigmund Freud atau Lacan? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Oke, masih apa? Asik gua. Oke, yang belum saya panggil namanya aja ya. Zul? Zul ada ya? Tommy ada? Oke, thank you. Now, let's go to our main material today. So, Carl Gustav Jung psychoanalysis ini agak sedikit berbeda sama beberapa yang lain. Sebenarnya pada dasarnya semua teori psikoanalisis menganggap bahwa human mind is consisted of some numbers of separate but interacting systems. Jadi terbentuknya dari berbagai aspek, pengalaman pribadi, apa yang dilihat, kemudian sesuatu beyond that, tapi itu semua terintegrasi sebetulnya dalam suatu sistem human mind. Your mind, my mind are actually connected. Nah, Carl Gustav Jung punya some important concepts yang sebetulnya teman-teman harusnya sudah tahu karena kemarin sudah saya kasih materinya, ya kan? Now, our material today is actually a confirmation of what you have read from the material I gave you last week. Kita bahas dulu kira-kira. Ego, ada yang tahu dari yang sudah kalian baca? Ego itu apa? Yes, Mas. Ego is your conscious mind. Our conscious mind. Ya, oke. Ego itu bagian dari conscious mind. Exactly. Sita, can you help me read that? Ego adalah Your consciousness, what you actively think about and experience day to day. It includes your thought, memories, emotion, and sense of self. oke. Personal unconscious. Kalau personal unconscious apa? Ada yang tahu dari yang sudah dibaca? Yes, Mas. Experience. Experience. Oke. Experience itu atau orang lain? Kalau personal berarti experience kita sendiri ya. Exactly. Oke. Mbak Nurul, tolong dibaca. This part contains memories, feelings, and experience that you've forgotten or suppressed, but can still influence your behavior. Oke.
Okay, that is personal unconscious. And then ada satu lagi yaitu collective unconscious. This is a little bit of the what is it? Kebalikan dari personal. Kalau personal dari kata-katanya aja udah kelihatan ya. Kalau collective, can you help me read that, Mbak Jumira? Shared by all humans, it contains universal experience and symbolic Meanings, known as apa? archetypes. Iya. Oke. Jadi bedanya kalau personal itu dari pengalaman kita, tapi kalau collective unconscious menurut Jung semua orang punya kesamaan. Nah, this is complex diagram of human mind. This yang bergelombang-gelombang ini adalah permukaan, batas permukaan. Yang atas kira-kira apa? Conscious atau unconscious? Conscious, exactly. Yang bawah berarti unconscious. Semakin ke bawah, semakin kita tidak sadari, tapi itu ada. Jadi ini yang menurut Jung mempengaruhi bagaimana human dalam berbagai budaya punya reaksi yang cenderung sama. Misalkan ketika ada problem yang sama, walaupun kita dari budaya yang berbeda, mungkin kita akan bereaksi dengan cara yang sama. Nah itu pengaruhnya adalah karena kita ada konsep Jung memperkenalkan konsep archetype. Okay. Now about archetype yang kemarin di halaman 13, 14, 15 gitu yang kalian sudah baca, I hope. Today we're going to talk about it more deeply about 4 archetypes: persona, anima animus, and then Shadow the self. okay. Oke, setelah kita bahas tentang 4 archetypes, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, Mas, ada pertanyaan? Apakah semua orang memiliki persona? Kalau menurut Carl Jung, semua orang memiliki persona. Ada hal-hal yang kira-kira kita ingin tunjukkan ke orang, tapi ada hal-hal yang kita sembunyikan, ya kan? Jadi persona itu yang hal-hal ingin kita tunjukkan ke orang, tapi yang ingin kita sembunyikan kira-kira yang mana? Dari 4 tadi. Maybe Ya, self. self itu diri kita yang sebenarnya, tapi tidak kita exactly. Kalau shadow itu yang ingin disembunyikan, tapi kalau self itu kita santai aja, mau diketahui mau enggak kita santai. Tapi kalau shadow is something that we try to hide untuk orang-orang tertentu atau untuk semua orang. That is the difference. Tapi menurut Jung kita semua punya 4 ini, punya 4 archetype ini, but which one is dominant itu yang berbeda-beda. Now that's what we're going to try to practice, analyzing archetypes yang direpresentasikan oleh karakter-karakter dalam film. Before we continue, any other questions? Kalau nggak, oke. Apakah persona berarti image atau kepuasan, kepura-puraan yang ditunjukkan seseorang? Oke, nah kalau persona tadi kan sesuatu yang ingin kita tunjukkan. Berarti kalau orang misalnya dia pura-pura baik, apakah itu persona, Miss? Is that the question? Ya, oke. Kalau menurut pemahaman beberapa artikel ya yang membahas Jung, that is different. Sesuatu yang secara conscious itu sengaja dibikin untuk, jadi kita membangun image tertentu, itu bukan persona. Persona itu secara tidak sadar kita tunjukkan, tapi what is it? Kita aksesnya dalam waktu-waktu yang mungkin urgent aja. Misalnya kita sangat sedih banget, tapi kita nggak mau orang tua kita tahu. Kita menunjukkan wajah ini, tapi bukan berarti kita pura-pura. We want to show our happy face to our parents. Itu persona. Okay, that's it. Now we're going to have a group discussion. Teman-teman, hari ini akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. We will do this. First, can you help me read that? The first one, what you should do? Choose a film you have to watch. Yeah. 2, think about. Single vote, type, present took characters, then discuss with the group. Ya. Jadi teman-teman nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Berdua, bertiga, berdua. And then masing-masing kelompok membahas think about satu
novel atau cerpen atau film yang pernah kalian semua tonton atau baca. Kira-kira yang semuanya aja, jadi diskusinya bisa berjalan lancar. Jangan yang Mas ini sudah nonton ini tapi yang dua belum, jangan. Yang semuanya sudah. And then think about yang perlu dibahas adalah first yang ketiga adalah apakah karakter-karakter itu punya archetype lainnya selain yang dominan itu menurut kalian? Okay. Alright. Before we go to that discussion, setelah ini akan saya tampilkan video tentang bagaimana cara menganalisis archetype dalam karya sastra. Teman-teman tonton itu dulu supaya tahu stepnya, lalu coba diskusikan bersama kelompoknya, and then we will discuss it in class. Okay? Oke, boleh digeser-geser kursinya. Oke, setelah nonton video tadi, kemudian kalian berdiskusi, kira-kira sudah punya gambaran ya, satu karakter dalam satu film, kemudian dari 4 archetype, karakter ini lebih dominan merepresentasikan archetype yang mana. Oke, now who would like to share first hasil diskusinya? Silakan. Mau share dulu? Dari sini aja ya, sebenarnya. Oke, silakan. Filmnya apa dulu? Filmnya apa? Karakternya siapa? Filmnya Iron Man, Miss. Oke, Iron Man. Ya, karakternya Tony Stark. Oke. Archetype apa yang dominan di Tony Stark? Persona. Persona. Personanya apa yang dimunculkan? Persona yang dimunculkan itu confident, rich, sama famous. Oke. Dia memunculkan persona yang kaya, terus terkenal juga, populer, sama ada playboy. Oke. Kenapa menurutmu dia personanya playboy misalnya? Dari scene-scene yang mana? Pas apa misalkan? Pas scene sebelum dia menjadi Iron Man-nya mungkin, Miss. Cuma kan karena emang dia dilahirkan sudah kaya mungkin. Jadi dia dengan semena-mena menggunakan harta kekayaannya gitu, Miss. Untuk kayak mengencani seorang wanita atau makanya kamu menganalisis ini. Betul. Oh dia ini playboy. Betul. Iya. Alright, very good. Kalau ada persona berarti ada shadow. Shadownya yang ini hide apa? Shadow itu dark side of himself that he tries to ignore. Jadi kayak termasuk rasa bersalah dia untuk membuat senjata yang menyakiti orang-orang. And thank you for the discussion today. Teman-teman sudah mencoba menganalisis karakter dalam satu karya sastra, dan kalian ada yang bahas cerpen, ada yang membahas novel, ada yang bahas film. That's very good. I hope what we discussed today can deepen your understanding about how to analyze karya sastra dengan menggunakan teori archetype. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? No? Oh, udah ya. Okay, thank you so much everyone. Now let's close the session today by reciting hamdalah. Alhamdulillah.